Oke, nah ini namanya MetaTrader, Om. Ini MetaTrader. Iya, ini aplikasi untuk tradingnya nih. Kayak denyut jantung ya. Betul. Nah, ini yang Om harus tahu adalah di aplikasi MetaTrader ini adalah untuk pertama untuk buka posisi dong, pasti untuk new order. Ya, kita kan kalau misalnya mau trading itu pasti pertamanya sebelum kita dapat profit itu kita harus buka posisi nih, kita mau beli apa mau jual kayak gitu kan. Nah kalau di forex itu kan dia kelebihannya dua arah, bisa open posisi buy dan sell. Jadi kalau kita open posisi buy, harga ini bergeraknya naik, itu kita profit Om. Tapi kalau dia turun kita loss. Itu kalau kita open posisinya buy. Berarti kita mengexpect marketnya itu untuk naik, baru kita profit. Nah sebaliknya, kalau misalnya kita open posisinya sell, itu kita kalau marketnya turun baru profit, tetapi kalau dia naik itu malah rugi. Gitu. Jadi kita expect-nya itu kalau kita open sell tuh berarti kita tahu analisa kita tuh bahwa marketnya tuh mau turun, ibaratnya kayak gitu. Nah itu caranya dari mana tuh? Nah itu pakai analisa. Iya nanti pasti gua ajarin juga. Nah ini caranya nih. Ini buat open, kita tinggal klik tadi yang di sini ya, yang new order ini kita klik aja. Nah, dia akan muncul seperti ini nanti. Nanti di sini kita tinggal pilih mau yang sell atau yang buy. Yang tadi saya bilang kalau sell itu kita berarti expect-nya marketnya turun, kalau buy itu naik. Nah, di sini ada volume. Volume ini adalah jumlah seberapa banyak sih yang mau kita beli gitu dari currency itu. Nah, satuannya ini biasanya orang bilangnya lot kayak gitu. Nah, masalah ini semua, yang segala macam ini, tadi balik lagi ke pertanyaan Om, caranya gimana nih buat nentuin kapan nih kita taunya bisa buy dan sell? Nah, itu masuknya ke teknik nih Om. Gue bakal jelasinnya pelan-pelan nih Om, ya, karena ini agak bakal sedikit ribet, sedikit apa namanya, bingungin lah. Jadi gini. Satu lot tuh berapa? Satu lot itu tergantung dari company-nya yang berhubungan berarti ya? Tergantung gini, jadi satu lot itu kalau misalnya kita open satu lot, berarti setiap pergerakannya market ini kan dihitungnya dalam pips kan, setiap dia gerak nih. Nah itu setiap dia gerak ini nilainya itu $10 Om, satu lot. Gitu. Jadi kalau makin gede, kalau dua lot berarti satu kali gerak tuh $20. Jadi kalau misalnya dia bergeraknya 10 pips atau 10 pergerakan gitu ya, kita biasa bilangnya 10 pips. Itu ya $100 kalau seperti itu. Nah sekarang saya mau jelasin Om basicnya dulu deh untuk analisanya tuh seperti apa. Jadi gini, yang harus Om tahu itu adalah pertama harga itu bergeraknya itu ada namanya tren Om. Jadi kalau misalnya Om lihat seperti ini yang di layar, dia kan kecenderungannya bikin naik tuh kan ya, dari sini, dari pertama harga di bawah, terus dia bergerak ke atas, terus dia bergerak ke sini kan. Nah ini namanya trennya lagi naik, atau kita bilangnya uptrend Om. Gitu ya. Itu tren yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya trennya itu sideways. Sideways itu trennya di tengah-tengah aja rata, nih. Iya rata, nggak kemana-mana gitu. Nah ini contohnya seperti ini nih Om, di bawah ini nih. Nah ini namanya lagi rata kan. Nah ini namanya sideways. Dan yang ketiga itu ada yang namanya bearish, atau trennya itu sedang turun. Nah contohnya seperti ini nih Om. Kayak gini kan. Kayak gini, dia itu trennya sedang turun. Nah, cara gampangnya itu ngelihat gimana sih? Pertama kita bisa pakai yang namanya bantuan dari indikator. Nah, indikator itu adalah satu tools yang ngebantuin kita tuh buat ngelihat nih, oh ternyata trennya ini gampang lagi turun nih, atau lagi naik gitu. Itu bisa dilihat dari indikator. Nah, indikator yang dipakai nih, biasanya pertama itu adalah moving average ini Om. Nah, ini bentuknya gampang lah, nanti bisa dilihat sama Om ya, seperti ini. Nah, dia berupa garis gini Om. Kayak gitu. Jadi kan ini kayak gini gampang kan lihatnya kan. Kalau misalnya garisnya turun kayak gini, ya berarti trennya itu lagi turun. Balik lagi Om ya. Jadi ini yang pakai moving average tadi ini, kalau lagi rata ini ya berarti trennya lagi ke mana-mana gitu. Nah, ini kalau sideways tuh ya. Betul. Kalau di trennya lagi naik seperti ini, nah, ini kan dia pertamanya naik dan sekarang jadi landai gini, berarti tren naiknya ini udah mulai sideways. Jadi seperti itu. Itu untuk melihat tren. Nah, jadi pertama kita sudah tahu nih trennya nih. Kalau misalnya kita trennya naik, berarti secara logika kita tuh open posisinya kan berharapnya tuh harga itu bakal naik terus kan. Nah, itu berarti kita posisinya tuh buy gitu kan. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah
gimana caranya, walaupun kita sudah tahu nih trennya naik, tapi kita tuh pengen tahu kira-kira kapan sih timingnya tuh yang tepat tuh buat masuk tuh gimana? Ya, naiknya kan lama tuh ya. Ini kan naiknya lama nih. Ini kan kalau misalnya kita beli di sini nih, kan dia turun dulu sedikit Iya. kan. Nah itu kita mau mencegah itu. Sebenarnya intinya gimana caranya pada saat. Harusnya belinya di bawah situ Nah tuh ya. iya, di bawah sini tuh gimana caranya gitu. Tapi kan kita nggak tahu tuh naiknya sampai kapan. Nah itu ada caranya sebenarnya. Ada caranya, Ada oke. caranya, iya. Jadi di sini saya akan masukin lagi satu moving average tadi trennya seperti ini. Nah ini ada angka MA ini sebenarnya adalah periode rata-ratanya yang mau diambil gitu. Kita mau ngitung pakai berapa. Ini biasanya 21 dan 34 saya pakainya. Seperti ini, jadi ada 2 garis. Nah kalau misalnya seperti ini, kita tinggal tunggu aja. Caranya segampang Om. Kita tinggal lihat nih, harganya itu harus berada di atas kedua garis ini. Kalau kita mau buy nih Om ya, kalau kita mau berekspek naik, kita harus pertama make sure dulu trennya itu naik, moving average-nya bergerak ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua kita make sure harganya ini berada di atas si moving average. Oke. Dan ketika dia ke bawah seperti ini, kita tunggu yang namanya ada candle pattern Om. Nah ini candle pattern ini ada 3 sebenarnya yang kita masih perhatiin. Yang pertama itu adalah bentuknya tuh doji seperti ini. Yang bentuknya seperti salib seperti ini, nanti bisa saya kasih lihat buat teman-teman juga di rumah. Dan yang kedua itu ada yang bentuknya engulfing. Engulfing itu ya bentuknya seperti ini Om. Jadi ada candle besar, di sini. Nah terus di sebelahnya ini ada candle-candle kecil. Nah kalau misalnya seperti itu, kita bisa mulai untuk entry gitu Om. Jadi saya kasih contoh nih di sini ya, sebelah-sebelahnya. Jadi misalnya seperti ini Om ya, dia mulai bergerak ke bawah, terus di sini muncul nih tanda yang candle yang seperti salib gitu, doji itu. Nah itu nunjukin bahwa harganya ini akan segera berbalik arah seperti itu. Oh, pasti itu. Probabilitasnya besar. Oke. Di sini kita nggak bisa ngomong pasti sih kalau di dunia trading, kita berbicara probabilitas kayak gitu Om. Nah kemudian berikutnya yang harus kita tahu lagi adalah satu indikator lagi nih Om, namanya stokastik. Indikator namanya stochastic oscillator. Nah ini juga untuk momentum. Kalau tadi kan untuk ngeliat tren. Kalau yang stokastik ini untuk lebih ke momentum Om. Momentum untuk? Momentum untuk tahu nih kapan nih harganya, misalnya nih sekarang nih lagi dia bergeraknya nih turun nih. Stokastiknya sudah di bawah. Berarti kita sudah tahu kalau misalnya dia stokastiknya di bawah itu adalah marketnya itu sudah jenuh untuk turun. Berarti kemungkinan naik. Iya, kemungkinan dia akan naik. Tapi kita harus gabungin juga sama moving average ini. Caranya ya, ketika dia trennya lagi naik seperti ini, dan dia sudah mendekati area moving average-nya ini kan, moving average ini kan kalau misalnya kita lihat, Om lihat nih ya, begitu dia nyentuh area moving average, dia mantul. Iya. Moving average, dia mantul. Berarti tujuan kita adalah, kita nunggu dulu harga sampai ke kena area moving average-nya ini. Karena dengan harapan dia akan mantul ke atas. Dia akan mantul ke atas. Dan kita combine dengan lihat nih, apakah stokastiknya ada di bawah. Oke, siap. Kayak gitu. Nah, seperti itu aja sih jadi intinya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, yang turun pun sama Om ya. Kalau turun nih, Om lihat begitu dia bergerak turun, terus dia kembali ke moving average-nya, dia mantul. Kena moving average-nya, dia mantul. Moving average-nya mantul. Oh. Kayak gitu. Dan ini kita combine dengan stokastik. Contohnya di sini Om. Ketika dia kena moving average di area sini, ini stokastiknya sudah berada di atas, gitu, di area titik ekstrim atasnya. Jadi kita berekspek, oh ternyata dia kemungkinan besar bisa turun nih, kayak gitu. Berarti atas bawah sama ya? Kita Sama, lihat atas bawahnya bawah juga, dia mentoknya di mana kira-kira, lihat atasnya di mana. Begitu udah mau mentok ke situ, kita harus cepat-cepat nih karena kita berpikir dia akan turun gitu kan intinya. Iya, betul, kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau mau trading itu kita jauhin yang namanya sideways inilah kalau baru mulai. Kita carinya yang trending, yang moving average-nya bentuknya Kenapa bagus. jauhin yang sideways? Lama? Karena kita nggak tahu, kalau sideways itu kita nggak bisa pakai moving average ini. Jadi moving average ini tuh tidak di respect Om. Kalau di sini moving average-nya tuh ditembus tembus bawah, tembus atas, jadi nggak mantul di area sini. Oke. Kayak gitu. That's why kita pilihnya itu adalah tren-tren yang lagi trending. Ya. Kayak gitu. Jadi tren turun atau tren naik. Tren naik. Gitu. Oke. Sekarang kita coba untuk trade ya Om ya. Nah di sini namanya pair nih Om.
produknya. Pasangan. Iya. Oke. Jadi produk-produk yang bisa kita tradingkan ini ya currency Yang ini mana semua. aja, oke. Terserah mau yang mana. Yang Ada bisa apa aja tuh, US dollar? Ada US CAF ini Swiss franc. Oh, Swiss. Ya, jadi USD berbanding Swiss franc, terus ada GBP itu adalah pound sterling. Ya. Kayak gitu. Oke, kita coba cari yang moving average-nya lagi enak ya, Om ya. Moving average berarti ada bawah sini lihat ya. Yang ini Om, garis yang ini, Oke. moving average. Yang ini stokastik. Stokastik. Kan bukannya kita harus lihat stokastik kayak dulu di bawah sampai mana baru kita main. Kita ngelihatnya moving average-nya dulu. Kenapa? Karena kita lihat dulu harganya ini udah dekat-dekat sini belum nih. Gitu. Baru kita lihat stokastiknya ada di bawah apa di atas. Bawah apa di atas. Kalau di bawah kita sikat gitu Sikat langsung kayak gitu caranya Om. Nah, seperti ini contohnya lah ya. Jadi gini, ini kan harganya naik nih tadinya. Sret, terus dia sudah mulai jatuh ngedrop turun dan dia moving average-nya mulai belok nih Om ke bawah. Bener kan? Berarti sekarang ini kan belum kelihatan nih bakal kayak gimana kan. Kita nih berarti expect untuk entry-nya itu adalah ketika dia balik ke atas ini Om. Kita beli. Kita balik ke atas ini dan dia kena moving average-nya dia di sini. Terus kita lihat stokastiknya apakah dia di atas. Kita open posisi, tapi open posisinya itu nge-sell. Karena gini. Kan kalau dia lagi naik nanti kita beli. Karena moving average-nya ini ngebukanya kan ke bawah sekarang. Udah berbalik arah. Yang naik ini udah patah nih Om. Oh, tapi kan dia bisa aja naik lagi nanti kan? Bisa, cuman mostly ketahan di area moving average-nya ini. Kalau kita oke. tadi yang berdasarkan ini nih. Iya. Nah, sikonnya kayak gini nih Om, tadi nih persis kan? Iya. Dari naik, dia udah belok patah dan kita nunggu sampai harganya kena di sini, baru kita untuk bisa ambil posisi untuk sell. Oke, sip. Nah, kalau seperti ini berarti ya ekspektasi kita itu adalah kita pengen harganya ini naik dulu ke sini. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa nge-buy dulu nih. Karena dia masih ada chance posisi itu dari bawah sini nih. Dia kan mau bergerak ke atas sini dulu kan sampai kena moving average-nya. Berarti ini ada space nih, ada untuk bisa beli. Kayak gitu. Jadi di sini kita coba untuk buy dulu. Kita lihat stokastiknya juga ada di bawah gitu. Berarti dia pasti naik nih habis ini. Stokastik kemungkinan besar. Iya, kita nggak bisa bilang pasti Om. Tapi secara data kan berpikirnya harusnya kalau udah begitu stokastiknya di sana harusnya habis ini dia naik kan. Logikanya begitu, betul. Logikanya begitu. Tapi ya balik lagi nggak ada yang bisa memastikan ya. Nggak ada, karena di sini kita hubungannya dengan probabilitas. Oleh karena itu, setelah kita sudah dapat posisi yang kayak gini, kita kan sudah tahu nih, oke lah, di sini mau buy nih, di sini nih, gitu ya. Di sini saya mau isi 0,5 lot. Nah, misalnya udah tahu nih, oh nih kita mau buy nih di sini nih. Tetapi karena tadi gue bilang kan kita berhubungan dengan probabilitas. Oleh karena itu harus ada manajemen resikonya, ya kan? Nah, kita harus tentuin nih kalau misalnya dia naik, itu kita kira-kira kita dapat berapa poin, gitu. Ini kita bisa ukur dari sini. Misalnya kita mau nge-buy di sini. Nah, di sini ada 382. Nah, ini kita biasa bilangnya 38 pips. Jadi kalau kita satu lot tadi, kita punya chance itu dapat $380. Kayak gitu untuk satu lot ya tadi ya. Satu lot. Nah, itu $10 kan tadi kan? Iya. Oke. Jadi 10 dikali 38. Kalau ini kan satuannya pips, berarti dikali 38 berarti sekitar $380. Itu rewards kita, kemungkinan yang kita dapat. Nah, risk-nya kita itu adalah di bawah ini Om, di bawahnya Nah, di bawah candle ini berarti bisa aja tuh turun gitu kan sampai bawah kan? Bisa. Makanya kita harus ada risk management. Ya, masih ada risk management itu yang kita batasin. Ini sebenarnya idealnya kita harusnya nge-sell, tetapi kan karena kita nggak mau nunggu nih, kita harusnya ya berarti kita bisa aja makan buy-nya dulu. Berarti ini kita trading ini sebenarnya counter trend nih, melawan trend. Nah, tetapi boleh dong. Boleh, terserah asal manajemen risikonya itu kejaga kayak gitu, oke? Nah, jadi ini di sini saya coba ya untuk coba ambil posisi. Ini cuma buat contohin Om aja ya. Jadi kita coba ambil 0,5 di sini dan kita langsung buy, oke? Sini. Nah, ini udah kebuka nih posisinya nih Om. Nah, untuk ngebatasin caranya itu adalah ini kan kita tinggal tarik nih posisi yang putus-putusnya ini, kita tinggal tarik. Kita kan mau TP di sini di atas, oke kan? Kita tinggal tahan mouse terus kita tarik ke atas, kita lepas. Oke, ini ada pemberitahuan dulu. Sekali lagi kita tarik sampai kira-kira di garisnya moving average ini aja. Nah, kita lepas. Oke. Kenapa dibatasin? Supaya kita nggak usah nungguin Om.
supaya nggak kan abis ini mungkin ada aktivitas segala macam, kita kan nggak mungkin pantangin kan. Lu batasin di sana karena lu takut abis dari sana naik ke atas dia bisa turun lagi gitu. Iya benar kan? Karena lu takut dia turun. Betul. Kan? Bisa nggak dibatasin di bawah? Bisa. Ini yang gue akan lakukan nih. Mau ruginya sampai berapa gitu bisa, kan intinya kan? Iya. Nah ini gue mau ruginya, misalnya gue setting ini sampai yang tadi di bawah sini nih Om ya. Nah di bawah sini. Oke. Kalau seandainya dia udah naik sampai ke atas, terus dia naik lagi ngelewatin batas lu gimana? Ya udah, gue tetap dapat yang sampai jarak segini, selebihnya ya gue nggak pusing karena gue udah untung. Udah untung. Iya. Tapi kalau dia turun, sampai bawah sini, ya udah ini loss yang gue terima nih. jadi lu bermainnya di area sini nih. Iya, gue bermainnya di area sini. Itu resikonya lu jaga di sana. Betul. Jadi gini, kalau seperti itu rewards kita harus lebih gede Om dari resikonya. Betul. Iya kan? Makanya itu lebih tinggi dibanding bawah. Nah, Okay. kayak gitu. Ini buat basic banget nih ya. Selebihnya nih yang masih luas banget. Jadi cuman yang intinya kalau dia turun, harusnya kita jual dong. harusnya jual. Iya. Kalau dia naik, kita lihat nih dia mau naik, kita beli. Kita beli. Dengan harapan dia naik lagi gitu kan? Iya, kan? betul. Okay. Tapi itu kan tren ya. Itu tren. Bisa aja kita nggak ikutin tren. Bisa counter trend. Counter tren. Iya. Itu apa yang lu lakukan barusan kan? Benar. Nah ini akibatnya kayak gini nih. Ini di harganya turun terus nih karena kita counter trend. Ini turun terus sekarang? Iya, ini kan lagi turun nih warna merah, iya kan? Nah, ini kalau misalnya dia kena posisi kita di bawah. Tapi kan ada loss terakhirnya nih. Ada, betul. Ruginya berapa nih kalau sampai sini? Kalau ruginya ini kita bisa lihat dari jumlah poinnya aja sebenarnya. Jadi dari sini ke sini kira-kira sekitar $250. $250. Iya. Oke, itu berapa lot yang diambil tadi? Setengah lot. Kalau setengah lot berarti jadi 125, Om. 125 dong, kan setengah lot kan, karena dia turun di 150. Iya, gitu. Okay. Jadi intinya ya bisa dimainin di lotnya juga. Tapi kan bisa aja nih kita tahan, dia sampai sini bawah, terus dia naik bisa dong? Bisa. Nggak ada yang tahu juga kan? Nggak ada yang tahu, cuman itu sebenarnya bisa dianalisa. Bisa dianalisa juga, oke. Tetapi harus lebih lanjut gitu. Tapi kalau gue mau main aman, harusnya gue jangan beli dulu nih. Jangan beli dulu, tadi harusnya kita nunggu dulu sampai atas. Kan? Iya. Tapi kan tadi di apa namanya? Di stokastik. Di stokastiknya kan udah kelihatan udah mentok di bawah nih. Iya, udah mentok di bawah. Harusnya dia akan naik dong. Belum tentu, Om. Ya, gue tahu belum tentu. Tapi kan maksudnya logik pemikirannya kan harusnya kalau dia mentok di bawah dia akan naik lagi kan. Itu kenapa tadi kita counter. Betul, counter trend dia kan. Oke, ngerti gue sampai sini. Paham loh, Om ya? Paham. Oke, berikutnya yang gue mau kasih tau ke Om tuh mungkin satu teknik lagi lah ya. Namanya support resistance, Om. Nah ini juga banyak. Ini justru yang support resistance ini di Indonesia tuh paling terkenal lah, paling famous tuh teknik support resistance ya. Jadi gini, support resistance itu saya jelasin secara singkat dan juga secara apa ya, yang nggak usah secara bahasa manusia loh, nggak usah ribet-ribet lah. Ya. Bahasa itu. Jadi support itu namanya tahanan bawah gitu. Jadi gunanya si support itu adalah dia level area harga yang kalau misalnya harga kena area itu seolah-olah harga itu ditahan, Om. Apa bedanya tadi sama ini risk? Beda. Kalau misalnya yang tadi nih moving average itu konsepnya memang mirip karena moving average ini juga sebenarnya kan nahan kan tetap itu selesai udah. Betul. Karena moving average juga namanya support resistance tapi secara dynamic. Oke. Nah, kalau yang ini adalah static karena kita ngambil level harga. Kalau dynamic ini kan maksudnya setiap dia bergerak, ini levelnya naik terus-terusan ikut-ikutin dia kan. Berarti dia ngikut. Kalau ini statik, jadi kalau misalnya contohnya adalah, dia ada, nah cara makainya adalah ketika dia harga sudah membentuk dasar-dasar seperti ini, ada 1, 2, 3, berarti kan harga ini ketahan di area ini kan, Om. Berarti ini kita tinggal kasih garis horizontal, nah, kita taruh di sini. Ini jadi level, namanya level support untuk area dia. Gitu. Ya itu berguna untuk ya ini, kalau misalnya dia sudah tahu di sini jeder, nahan, balik lagi, dan ketika dia kembali ke sini, berarti ekspektasi kita adalah harga ini akan membal nih, karena dia sudah berhasil menahan dua level di sebelumnya, kayak gitu. Nah, itu namanya support. Kalau resistance sebaliknya, kalau support kan di bawah, resistance tuh ya area atasnya, Om. Ya dalam hal ini adalah yang di atasnya sini. Berarti kenapa lu harus lakukan itu? Supaya gue tahu kira-kira nih kalau harga ini bergerak nih mau sampai mana berhentinya. Jadi kalau misalnya gua tahu dia berhentinya sampai mana, kalau gue belum punya posisi, kan gue bisa siap-siap nih buat entry nih.
Misalnya di sini nih, dia udah sampai area support nih. Kan gue bisa siap-siap nih prepare buat nge-buy. Karena apakah langsung nge-buy bisa? Nah itu tunggu swing-nya dulu Om. Betul. Nah maksud gua apakah ini otomatis begitu lo taruh support resisten, begitu dia turun ke titik tertentu otomatis AI-nya ngebeli? Enggak, itu kita bisa setting. Nah, tapi bisa. Berarti lo taruh support resisten itu apa? Ada notif kah nanti atau apa? Begitu dia nyampe ke sana? Bisa disetting notif, tetapi kalau dalam hal ini gue biasa melakukan ini karena gue untuk perlu analisa aja Om. Jadi gue analisa untuk nih. Lihat aja gitu. Iya, ini gue analisa. Abis itu nanti gue baru bikin roadmap. Gitu. Jadi ini gue kasih contoh nih untuk support resistance. Nah ini contohnya seperti ini sih. Ini kan namanya area juga nih. Yang pokoknya kita lihat harga-harga ngumpul ini Om. Ini kita tinggal garis-garisin gini aja sebenarnya. Nah, supaya lu tahu kan ini. Iya, supaya gue tahu kira-kira sebenarnya kalau lu nggak usah, kalau lu udah imajinatifnya bagus. Tapi sebenarnya kan kalau enggak juga nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Beda dengan yang tadi risk reward. Risk reward sama yang naik apa? Oh, stop loss sama take profit. Nah, itu beda dong. Itu beda. Kalau itu kan lu udah menahan supaya lu nggak rugi banget. Iya. Tapi untungnya ya udah segitu gitu. Iya. Kan. Nah, kalau itu ya itu untuk pencegahan. Apa tadi disebut namanya? Take profit sama stop loss. Take profit. Iya. Oh, take profit sama stop loss. Yes. Oh, kayak gitu. Okay. Jadi di sini juga pun ada nih Om. Nah, di sini kita bisa tahu stop loss berapa, take profit berapa. Oke, siap. Tinggal diisi aja sebenarnya, gampang gitu. Seperti itu Om. Ya jadi itu sih yang perlu Om. Caranya gitu ya? Iya caranya gitu. Kalau untuk yang basic yang dasar Om ya. Okay. Untuk memulai trading itu ya kita harus tahu dasar dulu aja. Kalau nggak pusing. Kan belajar kan harus dari awal. Benar. Yang dasar kan ini. Benar. Nah ini gua pertanyaan orang bodoh ya. Yeah. Ini kan kita tahu nggak sih ini company apa, mainannya apa kita tahu. Gini. Ini tuh adalah pergerakan dari perputaran mata uang semua di dunia. Semua mata uang di dunia. Iya, semua mata uang di dunia. Dan patokannya mereka ini ada namanya server datanya tuh, data servernya ada. Dan itu pun data servernya itu ada penanggung jawabnya. Seperti liquidity provider, bank-bank besar di luar sana. Jadi datanya dari apa bedanya dengan US dollar atau Eropa ini sebenarnya sama kayak kita money changer di bank aja sih Om. Tapi kita bermainnya di stok yang sama kan? Sama. Cuman uangnya aja beda gitu. Iya. Jadi ini seluruh dunia ini sama pergerakannya itu. Belum ada saya. Belum ada. Iya. Jadi biasanya lu mainnya di apa? Kalau gue biasa di Euro USD. Kenapa Euro? Euro itu lebih geraknya pertama lebih apa ya? Lebih nggak volatile, lebih nggak berantakan. Jadi kalau misalnya kita lihat geraknya itu lebih pelan, maksudnya lebih nggak berantakan dari yang lainnya lah. Oke. Oh, berarti ini Euro beda sendiri mainannya. Dia punya behaviornya masing-masing. Berarti ini kalau kita masuk ke Euro ini adalah perputaran mata uang Euro. Mata uang Euro. Oke. Kalau jadi ini kursnya Euro sebenarnya Euro USD. Kursnya Euro terhadap US dollar sama aja seperti di bank. Gitu. Ya artinya kan sama seperti kayak US dollar dengan Indonesia naik turun, ya, naik turun. Gitu. Kita bermainnya di situ kan. Bermainnya di situ. Ini naik apa turun nih gitu kan intinya kan. Iya kayak gitu. Ini yang disebut dengan trading berarti. Berarti trading itu seperti ini. Bukan forex nih. Ini trading forex. Trading forex. Iya. Kalau saham nanti beda lagi. Saham yang beda dengan saham. Kalau saham itu dari company kan. Dari company. Misalnya Apple. Betul. Apple dia punya lebih harga. mending mana bro? Kalau gua pribadi untuk awal-awal ya Om, kalau misalnya baru belajar segala macam, lebih baik sih sebenarnya ke saham sebenarnya. Belajar tekniknya di saham karena kenapa? Di saham itu geraknya tuh lebih bisa kita kontrol karena dia candle-nya ini kalau ini kan per menit nih Om 30 menit. Kenapa lu ngajarinnya gua forex? Karena gini, kalau misalnya forex itu dia lebih ini Om, lebih fleksibel, dua arah. Iya. Jadi kalau misalnya Om Deddy misalnya lebih suka apa ya? Lebih suka sesuatu yang fleksibelnya tuh lebih tinggi gitu, bisa nge-buy, bisa nge-sell. Tapi kan artinya kalau kita nggak melihat dari data ini, kita juga bisa melihat misalnya dari berita, dari apa bisa dong ya? Bisa, Indonesia lagi apa, nanti kira-kira kepercayaannya gimana, Amerika gimana, gitu dong. Itu betul, dong. itu masuknya ke fundamental analisis. Jadi kalau yang kita praktekkan hari ini adalah technical analysis. Gitu. Nah, kalau ngerti, itu udah feeling-feelingan lah itu ya kalau yang itu. Kalau yang fundamental analysis itu sebenarnya ada indikatornya seperti laporan keuangan perusahaannya, terus kayak berita-berita makroekonomi yang ada di Indo. Iya kan bisa dilihat dari benar, situ juga. Kayak contohnya corona kan, itu kan saham turun tuh. Nah kayak gitu. Saham turun. Terus Amerika lagi heboh, Trump. Nanti kalau misalnya Amerika perang sama Cina. Wah, iya itu. Itu kira-kira kalau Amerika perang sama Cina tuh. Yang naik goldnya Om, emas.
Karena emas itu dianggap sebagai safe haven kan. Nah, berarti kalau kita lagi main USD sama Euro, USD-nya bisa turun kalau misalnya mereka perang. Kalau misalnya ini kita main apa sih tadi? Euro USD. Oh, berarti Euro USD-nya bisa naik dong. Betul. Oke. Kayak Iya, gitu. ngerti. Nah, itu namanya intermarket relationship sih kalau yang Kak Om bilang gitu. Siap, oke. Berarti ini gua coba boleh ya? Boleh dong, boleh. Mau silakan Om. Kita rusak coba ya. Belum pakai duit gua soalnya. Gini aja deh, gua coba lu yang ngeklikin deh. Boleh. Ya. Misalnya gua mau bermain, kalau emas bisa nih? Bisa, emas bisa. Emas dengan? Emas itu dibandinginnya dengan USD. Oke, emas dengan USD. Iya. Oke, kita lihat ya emas dengan USD nih. Ya. Emas dengan USD boleh Om. Oke. Ini gua coba menganalisa sendiri. Boleh, nanti, iya. lu kasih tahu. Nanti gue bilangin oke, boleh. Gitu ya. Nah kayak gini Om, ini namanya emas nih, XAU US dollar. Oke, coba lihat ending terakhir mana? Yang terakhir yang ini. Nah. Ini kira-kira apa yang mau ini titiknya ini garis ini? Iya, ini harga sekarang nih, yang garis abu-abu ini harga garis sekarang. Tapi dia kalau dilihat dari sini dia masih ini apa namanya sideways dia. Iya, masih sideways kecil. Masih sideways kecil. Iya. Agak bingung nih kalau sideways kecil nih. Ini agak. Tapi kan ya nggak apa-apa. Om tinggal lihat aja moving average-nya arahnya kemana. Iya. Ya Kalau menurut gua nih kalau begini dilihat dari sini harusnya dia naik nih. Harusnya naik kan? Karena kita lihat dari sini dia turun nih, trennya adalah dia naik nih. Iya, karena dia moving average itu naik. Betul. Terus kalau lihat stokastiknya sudah mulai ada di bawah kan? Sudah mulai ada di bawah. Dia kayaknya akan naik lagi, tapi dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Gue maunya begini naiknya. Nggak bisa. kita nggak bisa nentuin kok masalahnya kalau kayak begini nih, no. Ya semua, gue juga maunya begini terus. Kalau turun yang begini, habis dong kita ya. Iya, kalau misalnya kayak gini kita nggak pakai stop loss bisa habis nih. Iya, makanya harus ada stop loss ya. Oke, berarti kalau gini gue buy. Ya, buy. Oke, kita langsung buy aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berarti lu percaya gue nih. Percaya. Berarti gue benar. Nggak apa-apa kalau setengah lot sih nggak apa-apa. Dia mainnya setengah lot. Langsung 20 lot gitu. Waduh, 20 lot berarti kalau satu kali gerak tuh $2.000. Oh, Anda masih takut ya? Iya, ngeri Om. Ngeri ya, oke. Nah, ini kayak gini Om ya. Kalau kita udah buy nih. Sekarang kenapa nggak kita tarik paling atas aja gitu? Boleh, tapi kan kita harus harus ada logikanya dong. Maksudnya kalau kita tarik sampai atas, apakah market itu bakal kasih kita segitu gitu? Tiba-tiba turun lagi gitu ya. Mendingan kita stop, jangan serakah intinya ya. Benar, kita harus tahu yang gabungin yang tadi support resisten. Di sini kan ada resisten nih Om, yang batasan atas tadi ini kan. Berarti tariknya sampai sini-sini aja. Iya, sampai sini-sini aja nih lah ya. Nah, untuk loss-nya, cut loss-nya paling gampang di bawah si moving average-nya aja nih kalau mau cut loss. Jangan sampai sini juga nih. Jangan sampai bawah, iya. Ya, di sinilah gitu ya. Boleh dong. Di sini Om. Ya, di sini. Nah, boleh dong. Boleh, nggak ada salahnya. Terus kita tadi apa namanya? Support resistance. Itu nggak perlu. Ya, itu dia. Gua mau nanya, buat apa harus ada support resistance? Itu sebelum. Jadi gini, ini pas kita naik kan ya. Ini kan kita stop di sini kan. Nah, ini bisa dijadiin support resistance itu bisa jadi patokan kita nih. Kita mau taruh stop loss-nya di mana? Itu bisa. Dengan tapi cara kan buat dilihat doang kan? Iya, benar. Sebelum kita masuk dong. Sebelum kita masuk, benar, iya. Nah, ini kayak begini nih. Ini per berapa lama sih update-nya? Kalau ini M30 berarti per 30 menit. Satu candle. 30 menit iya. Satu candle ini, satu batang ini mewakili 30 menit. Oh, yang cepat ada nggak? 1 menit paling ya bisa dilihat. Tuh. Iya, udah naik nih, kita udah masuk profit tapi masih sedikit sekali. Itu naik tuh kan? Iya, ini lagi gerak-gerak terus kan harganya. Naik sampai keuntungan kita tadi. Sampai keuntungan kita tadi kita tungguin aja. Udah sebenarnya kayak gitu sih. Seru Om kalau trading sebenarnya. Nah, tuh tiba-tiba bisa turun jebret gitu. Kenapa turun dia? kita nggak bisa ngontrol Om. Tapi kan price. Kita ada cut loss-nya kan? Kita ada cut loss yang tapi kita bisa juga nggak turun-turun banget juga lah. Maksudnya nggak hancur-hancur banget kan? Belum. Kalau kita balikin ke M30 tadi ya, ini belum ada apa-apanya yang di sini Om. Karena kita lihatnya mikro ya. Karena mikro ya. 1 menit itu geraknya terlalu noise. Nggak bisa ngomong kita ya. Betul. Oleh karena itu ya seperti itu. Oke, coba kasih kasus lain contohnya. Kasus lain boleh. Om mau apa? Amerika Indonesia nggak ada? Nggak ada Om. Amerika USD Jepang nggak bisa. Singapura ada nggak? Singapura nggak ada. Jadi di sini cuma major pair aja. Major pair itu ada Jepang, ada US, ada Swiss, ada
pound sterling. Kayak gitu. US Jepang lah. US Jepang bisa. US terhadap Jepang gitu kan? Betul, US terhadap Jepang. Jepang terhadap US bisa dong? Kalau di forex itu dia, kalau mata uangnya nilainya lebih kecil, berarti dia di belakang biasanya. Oh gitu, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa, ada ya? nggak ada kalau Jepang. Kalau US. tadi US Euro? Euro USD, euronya yang di depan selalu. Nggak ada USD Euro. Karena Euro euronya nggak ada. di atas di atas US, US, oke. kayak gitu. Oke, Ini US Jepang chartnya Om ini menurut gua akan menurun nih kayaknya. akan menurun. Karena kalau dilihat dari sini aja kan udah turun, Turun, dia naik, dia Terus sekarang turun, mulai dia turun naik, lagi. dia turun. Menurut gua sih kayaknya bakal turun lagi. Bakal turun lagi. Menurut gue, Ya udah, bener nggak? benar karena dia sudah bikin satu swing low di sini Om. Jadi low-nya di sini kan, ini low-nya kan di sini pertama. Low-nya sekarang lebih rendah dari berikutnya. Betul. Berarti tendensi dia tuh mau turun. Ya. Kita jual aja berarti kan? Kita jual, sebenarnya bagus ya kita tunggu dia itu moving average-nya ke bawah lagi, terus dia koreksi sedikit ke atas sampai dekat moving average baru kita sell. Baru kita Itu adalah langkah yang benar. Kenapa kita nungguin sampai ke atas dikit? Karena risk reward-nya nanti jadi bagus gitu. Karena kita stop loss, kita punya stop loss-nya nanti jadi kecil di atasnya si moving average, terus kita punya take profit-nya juga jadi lebih besar. Nah, itu caranya seperti itu, Om. Tapi analisa gua bener dong. Bener, Ini kayaknya kalau akan mau turun menurun, bener, kan? iya. Dan ini kan dia belum ke Udah mulai cross ke bawah. Tetapi gini Om ya. apa tadi? Stokastik. Iya, stokastiknya Belum, belum apa masih menghadap ke bawah Berarti terus. dia belum bisa terlalu ke bawah nih. Bisa. Kayak gitu. Jual berarti. Oke, kita coba aja Om. Jual santai. Om. Masih pakai duit lu ya. Masih. Jual. Jual. Kita sell ya. 20 lot. 20 lot belum siap saya Om jujurnya. Belum siap 20 lot Om. Oke, ini kita seperti biasa kita tandain ke bawah sama di stop loss-nya mungkin di atas Jangan swing gede. low-nya dia. Oh. Di sini ya. Oh. Nggak usah terlalu gede. Oke, sudah. Nah, kita Size. tungguin. Nanti kita tinggal tungguin. Lihat yang aja. Mas tadi. Yang Mas Tahu udah tadi meledak kan naik kan. bisa jadi. Bayar gua loh. Nah, ini. Belum Om, masih di situ aja. Masih diem aja dia. Masih belum terlalu bergerak gitu. Iya. Biasanya kalau market kayak forex ini Om, di mereka kan di US sana masih pagi nih Om, masih belum terlalu, maksudnya masih malam nih, belum terlalu aktif. Nanti dia jam setengah 8 malam sampai jam 11 malam biasanya. Baru dia kelihatan. Dia geraknya kencang kayak gitu. Oke, berarti nggak gitu. Ya, paling itu sih Om kalau trading. Menarik ya. Nah ini biasanya kalau orang mau main berapa duit dulu nih kita coba. Kalau bisa start dari 50 US dollar. Nah, itu bisa kalau 50 US dollar lotnya itu bermainnya di 0,01. 0,01. Jadi iya. lossnya mentok Lossnya- di 50. Lossnya itu bisa tetap kita bisa batasin mau dia lossnya di $5 boleh di berapa. Tapi intinya $50 itu sudah bisa ibaratnya tuh kita punya ketahanan tuh udah oke kayak gitu. Untuk trading 0,01. Kayak 50 cuma 0,01. Iya, 50 US dollar cuma 0,01. Kata lu satu lot 10. Kayak gini Om, kalau misalnya kita kayak gitu pikirannya, nanti tuh sekali satu trade kita salah, habis langsung tuh 50-nya Om. Oh, Kita jadi nggak lu bisa bagi-bagi gitu, Bener, bagi-bagi. kita harus sesuaikan risk yang tadi itu gitu, Iya, supaya iya. kita Jadi bisa jangan berkembang. ambil. Jadi lu nggak main cuma satu dong? Enggak, tadi kita sudah buka 3 posisi tuh. Iya, iya. Iya. Biasanya berapa lu mainnya? Kalau gua biasanya sih ya paling 2-3 kayak gitu. Tapi lotnya beda. Kayak gitu biasanya. Ya kalau 50 kan kita bisa bagi dua aja gitu bisa kan? Bisa, cuman gua nggak pengen Resikonya gini Om. lebih tinggi, Iya, ya. resikonya itu kan orang itu kan ini kan probabilitas. Iya, ntar Jangan- habis-habis Benar, semuanya. itu. Oh iya, iya. Oke, I Kayak get it. gitu. I get it. Oke, mungkin itu dulu kali Om ya yang Siap. bisa gue sharing Ya, hari ini ya. Kita tinggal ini ya, download. Ini aplikasi Iya. nih. Ini aplikasi Bukan kata-kata. web based nih? Bukan. Jadi nanti kayak tadi Tapi Om, web base-nya ada dia begini. web base-nya dia nggak ada. Dia Oh, harus oke. download aplikasinya. Berarti ini aplikasinya. Jadi Om tadi ke Okta Di handphone juga sama kayak begini ya? sama persis kayak gini. Cuman bedanya ya lebih susah aja gambarnya gitu. Ya, Om. ini kan lebih gede. Ini kan lebih gede kayak gitu. Oke, I'll try it. Nanti kalau gua berhasil, gua diam-diam aja. Heeh. Kebalik dong. Enggak dong. Kalau gua rugi, gua telepon lu. Jangan. Justru kalau misalnya Om nanti berhasil, ajaklah makan. Itu Oh, bisa. kan udah diajarin. Kalau misalnya Om gagal terus duitnya loss habis banyak, saya cuma bilang ya Belajar coba lagi gitu ya. bener Iya, gitu. iya, Om. bener, bener, bener. Oke, paling kayak Oke, gitu dulu. Om, very ya. interesting. Nih mudah-mudahan orang-orang yang mau coba bisa dapat sedikit pengetahuan Benar. karena kalau nggak ada pengetahuan coba-coba main nggak ngerti. Gua aja awalnya nggak ngerti.
jadi bodoh sendiri nanti. Betul. Tapi yang paling penting itu kayaknya tadi menurut gua adalah cut loss itu. Iya, cut loss dan juga di take profitnya itu yang paling penting Iya, memang. dan jangan terlalu serakah ya. Betul. Jadi take profitnya juga kita harus tahu lah berapa ya. Yes, betul Kalau enggak, sekali. nanti habis uangnya. Betul. Ya, ya. Oke lah kalau Oke, gitu. Om. thank you. Cut Thank you loss. banget buat Oke. waktunya Om Deddy. Thank you brother. Sudah mau belajar bersama saya di sini. Thank you This banget. is new Thank you knowledge. This is Oke. new knowledge. Cool. Thank you. Oke, buat teman-teman semua, itu tadi cara